Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Adi Pratama dari Prodi Perbankan Syariah Angkatan 24 dengan NIM 081. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi. Ya, yang pertama, fungsi. Fungsi ialah kalimat matematis yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua variasi atau lebih. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur pembentuk fungsi, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel ialah unsur pembentuk fungsi yang yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu, dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Selanjutnya adalah koefisien. Koefisien ialah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam suatu fungsi. Adapun konstanta ialah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Selanjutnya yaitu notasi. Notasi fungsi secara umum dengan Y sama dengan F X dalam kurung. Contoh yaitu Y sama dengan F X dalam kurung sama dengan 5 tambah 0,8 X. Y itu merupakan fungsi X. Besar kecilnya nilai Y tergantung pada fungsional terhadap nilai X. Y variabel itu dicontoh yaitu adalah variabel dependen. 5 yaitu konstanta, 0,8 itu koefisien variasi X. X sama dengan yaitu variabel independen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fungsi. Fungsi yaitu dibagi menjadi dua, fungsi aljabar dan fungsi non aljabar atau transcender. Di dalam fungsi aljabar itu ada jenis-jenis lainnya juga, yaitu fungsi irasional dan fungsi rasional. Selanjutnya yaitu di fungsi rasional itu juga ada fungsi fungsi polinom, terus juga fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi pi kuadrat. Terus juga ada fungsi pangkat. Di fungsi non aljabar itu jenisnya juga ada fungsi eksponensial, terus juga fungsi logaritmik, terus ada fungsi trigonometrik, ada fungsi hiperbolik. Selanjutnya yaitu ada fungsi linear. Fungsi linear atau fungsi berderajat 1 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya. Tinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Sesuai namanya, setiap persamaan linear apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum persamaan linear itu adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah penggal garisnya pada suatu sumbu vertikal Y, sedangkan B adalah koefisien arah atau gradien garis yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pembentukan persamaan linear.
yaitu sebuah persamaan linear dapat dibentuk melalui beberapa macam cara tergantung pada data yang tersedia. Berikut ini dicontohkan 4 macam cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linear, masing-masing berdasarkan ketersediaan data dan data yang diketahui. Yang pertama yaitu dui koordinat, yang kedua adalah koordinat lereng, kedua adalah penggal lereng, yang keempat yaitu cara dui penggal gitu. Selanjutnya itu ada dui koordinat, yaitu dari 2 titik dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut apabila diketahui 2 buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1, y1 dan x2 dan y2. Selanjutnya itu ada cara koordinat lereng, yaitu apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat x1, y1 dan garisnya B, maka persamaan linearnya adalah y min y1 sama dengan B kurung buka x sama dengan x dikurangi x1 kurung tutup. Selanjutnya yaitu ada cara penggal lereng. Sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu A dan lereng garis B yang memenuhi persamaan tersebut. Maka persamaan linearnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A itu sama dengan penggal, B itu adalah lereng. Selanjutnya itu adalah cara dui penggal, yaitu adalah sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu, yaitu penggal pada sumbu vertikal ketika x sama dengan 0 dan penggal pada sumbu horizontal ketika y sama dengan 0. Maka persamaan linearnya adalah y sama dengan a x min a per c x, di mana a penggal vertikal, c itu sama dengan penggal horizontal. Selanjutnya yaitu adalah akar-akar persamaan linear. Pencarian akar-akar persamaan linear dapat dilakukan melalui 3 macam. Pertama, cara substitusi, kedua, cara eliminasi, yang ketiga, determinan. Ya, gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.